Halo semuanya, kali ini kita akan bedah tuntas ide-ide utama dari buku yang sangat berpengaruh karya Stephen M. R. Covey, The Speed of Trust. Oke, untuk memulainya, coba deh kita pikirin bareng-bareng. Sebenarnya ada nggak sih satu variabel, satu faktor yang jadi kunci penentu keberhasilan dalam segala hal? Di setiap proyek, setiap hubungan, bahkan setiap organisasi? Jawabannya, menurut buku ini, ternyata sederhana banget, kepercayaan. Tapi tunggu dulu, ini bukan soal rasa percaya yang abstrak dan nggak bisa dipegang loh. Justru sebaliknya, buku ini bilang kalau kepercayaan itu adalah aset yang nyata, yang sangat bisa diukur. Nah, biar kita makin paham seberapa kuatnya kepercayaan, kita harus lihat dulu apa yang terjadi kalau kepercayaan itu rendah. Buku ini punya istilah keren untuk itu, yaitu pajak kepercayaan. Contohnya gampang banget dan pasti kita semua pernah ngalamin. Coba ingat deh, gimana rasanya naik pesawat sebelum dan sesudah tragedi 9/11. Dulu santai, sekarang, wah, jadi lebih lama, lebih ribet, dan lebih mahal. Kenapa? Karena tingkat kepercayaan pada sistem keamanan turun drastis. Itulah pajak yang harus kita semua bayar. Dari contoh tadi, kita sampai ke jantung dari buku ini. Idenya adalah mengubah cara kita memandang kepercayaan. Bukan lagi sekedar nilai sosial yang baik, tapi sebuah penggerak ekonomi yang super kuat. Rumusnya simple banget, tapi dampaknya luar biasa. Coba lihat deh, kalau kepercayaan turun, kecepatan juga ikut turun, dan biaya malah naik. Sebaliknya, kalau kepercayaan naik, semuanya jadi lebih cepat dan lebih murah. Masuk akal kan? Mau lihat contoh sebaliknya? Ini dia yang namanya dividen kepercayaan. Bayangin, Warren Buffett dan Walmart bisa menyelesaikan kesepakatan senilai 23 miliar dolar, ya miliar dolar, cuma dalam sebulan. Modalnya, pertemuan 2 jam dan jabat tangan. Itu semua karena tingkat kepercayaannya sudah tinggi banget. Jadi, seberapa besar sih pengaruhnya secara angka? Gini deh, menurut seorang profesor dari Columbia Business School, John Whitney, ketidakpercayaan itu bisa bikin biaya bisnis membengkak sampai 2 kali lipat. Kebayang nggak borosnya? Dan kalau kepercayaannya tinggi, keuntungannya juga nggak main-main. Sebuah studi dari Watson Wyatt nunjukin kalau perusahaan dengan tingkat kepercayaan tinggi itu bisa memberikan imbal hasil ke pemegang saham hampir 300% lebih tinggi. 300%. Beda banget kan? Jadi, apa artinya semua ini? Artinya, kepercayaan itu bukan cuma hiasan atau tambahan. Dia itu faktor pengalih. Anda bisa punya strategi paling brilian dan eksekusi paling hebat sekalipun, kalau nggak ada kepercayaan, hasilnya bisa jadi nol. Sebaliknya, kepercayaan bisa melipat gandakan hasil Anda. Oke, kita udah sepakat kalau kepercayaan itu super penting. Pertanyaannya sekarang, gimana cara bangunnya? Nah, buku ini bilang, semuanya dimulai dari dalam diri kita sendiri, dari kredibilitas personal. Ada 4 pilar utama yang membangun kredibilitas kita, atau seberapa orang bisa percaya sama kita. 4 pilar ini bisa kita bagi jadi 2 bagian besar, karakter dan kompetensi. 2 pilar pertama ini adalah soal karakter. Anggap aja ini kayak akar pohon. Yang pertama, integritas. Kita jujur nggak? Omongan sama perbuatan sama nggak? Yang kedua, niat. Apa sih motif kita? Apakah kita tulus peduli dan mau sama-sama untung? Nah, kalau tadi akar, sekarang kita ngomongin buahnya, kompetensi. Ini soal kemampuan kita. Apakah kita punya skill yang relevan? Dan yang paling penting, apa rekam jejak kita? Apakah kita selalu bisa deliver sesuai janji? Ini soal hasil nyata. Oke, setelah kita punya kredibilitas pribadi yang kuat, kepercayaan itu nggak berhenti di situ. Dia akan mulai menyebar keluar, seperti gelombang, ke setiap interaksi yang kita lakukan. Buku ini punya analogi yang keren banget. Bayangin kita melempar kerikil ke kolam. Nah, gelombang yang muncul itu persis seperti cara kerja kepercayaan. Dimulai dari diri kita, menyebar ke hubungan kita dengan orang lain, sampai akhirnya ke seluruh masyarakat. Dan gelombang-gelombang inilah yang disebut 5 gelombang kepercayaan. Pertama, kepercayaan diri. Kita harus percaya sama diri sendiri dulu. Kedua, kepercayaan hubungan. Gimana kita bangun saldo kepercayaan dengan orang lain? Ketiga, kepercayaan organisasi di level tim. Keempat, kepercayaan pasar. Ini soal reputasi. Dan terakhir, kepercayaan masyarakat. Gimana kita berkontribusi ke dunia. Tapi tahu teori aja nggak cukup kan? Kita butuh aksi nyata. Dan pelajaran terakhir yang paling powerful dari buku ini adalah, untuk membangun kepercayaan, seringkali kita harus jadi yang pertama memberikannya. Ada satu cerita super simple dari masa kecil penulisnya yang benar-benar menggambarkan poin ini dengan sangat baik. Waktu itu, ayahnya ngasih dia tanggung jawab penuh buat merawat halaman rumput keluarga.
Instruksinya cuma satu, jaga supaya tetap hijau dan bersih. Gimana caranya? Terserah dia. Nggak ada micromanagement sama sekali. Ini beda loh sama sekedar nyuruh atau delegasi biasa. Buku ini menyebutnya perwalian atau stewardship, yaitu sebuah pekerjaan yang diserahkan lengkap dengan kepercayaannya. Dan tahu apa hasilnya? Ternyata yang jadi motivasi terbesarnya bukanlah perintah, tapi kepercayaan dari ayahnya. Dia jadi nggak mau mengecewakan. Kepercayaan itu melahirkan tanggung jawab yang luar biasa, yang bahkan membekas seumur hidupnya. Nah, cerita tadi membawa kita ke pertanyaan terakhir buat direnungkan. Coba deh, pikirin, di tim Anda, di keluarga, atau di komunitas Anda sekarang, ada nggak satu area di mana kalau Anda berani membelikan kepercayaan lebih dulu, itu bisa mengubah segalanya. Bisa mempercepat proses, menekan biaya, dan menciptakan sesuatu yang baru dan luar biasa.